Sutra Tata yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Bhasaja Raja. Sun Fasyang. Episode 1826. Tekun bersemangat dan bekerja keras demi Dharma dengan segenap kemampuan menyebarluaskan jalan. Kekuatan gaib dari untayan bacang adalah bertenggang rasa. Cinta kasih universal adalah berpengertian dan tahu berpuas diri. Dengan hati belas kasih, kita dan semua makhluk adalah satu kesatuan. Dengan kekuatan ikrar, kita tekun bersemangat dan bekerja keras demi Dharma. Dengan segenap kemampuan, menyebarluaskan jalan ini. Para Bodhisattva, kita harus bersungguh hati. Pada saat ini, kebetulan ada Festival Perahu Naga tahun 2020, baru saja berlalu. Terus berbagi kesan dengan semua orang tentang semangat dari untayan bacang. Semangat ini mengajari kita untuk menyadari setiap orang memahami makna melalui objek. Menggunakan makna ini sebagai perumpamaan untuk Dharma. Kemudian bertindak sesuai dengan ajaran. Kita harus sangat memahami semua ini. Dharma duniawi dan Dharma yang melampaui dunia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita harus menyatukan masalah dengan Dharma. Dharma ditemukan di tengah orang dan masalah. Bahkan, musim-musim pada alam tidak terpisahkan. Jadi sering mengatakan kepada semua orang, kita di dunia ini juga tak dapat terpisahkan dari waktu. Alam manusia, dunia, dan waktu. Semuanya sangat erat kaitannya. Kehidupan kita selalu ada pada waktu. Semua orang pagi-pagi, sebelum pukul 4 pagi atau jam 3 lebih, kehidupan kita dimulai dari mendengar bunyi papan kayu. Begitu papan kayu dipukul, semua orang harus bangun dari tempat tidur, bersiap memasuki aula besar atau aula doa, mulai memberi penghormatan kepada Buddha. Begitulah kami memulai hari ini. Mengapa kita harus memberi penghormatan pada Buddha? Itulah prinsip kebenaran. Buddha tercerahkan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Setiap hari, hal pertama yang kita lakukan adalah menyatu dengan prinsip-prinsip kebenaran. Oleh karena itu, kita datang ke aula besar atau aula doa, masuk dengan teratur, mulai mengikuti etika. Sering berkata kepada semua orang, kesusilaan itulah hakikat kebenaran. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Etika adalah prinsip kebenaran. Jadi kita harus benar-benar memahami dan bersungguh hati bahwa dalam kehidupan kita dan di masa ini, kita harus mulai kembali kepada etika. Dan etika ini adalah sudah membawa kita kepada prinsip kebenaran. Jadi ini adalah kehidupan kita. Hal pertama yang harus kita lakukan setiap hari adalah menggenggam waktu dan masuk ke dalam prinsip kebenaran. Jadi kita memberi penghormatan kepada Buddha dan kemudian kita mulai mendengarkan Dharma. Dharma menjelaskan prinsip kebenaran kepada kita. Buddha membawakan Dharma agar semua makhluk dapat tersadarkan. Semua makhluk perlu menyadari pengetahuan dan pandangan Buddha. Dikarenakan kebingungan para makhluk, makanya Buddha datang ke dunia, membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk. Bagaimana dengan kita? Setiap pagi kita datang, memasuki aula, dan memberi penghormatan kepada Buddha. Lalu bersungguh hati mendengarkan Dharma. Dharma adalah kebenaran sejati, harus menyerapnya ke dalam batin. Ini termasuk juga aturan-aturan. Aturan ini melambangkan untayan bacang. Hal yang sama terhadap prinsip kebenaran. Kita harus terlebih dahulu memulainya dari sumber prinsip kebenaran. Setiap hari kita harus kembali pada prinsip kebenaran. Jadi perlu memusatkan semangat dan kekuatan tubuh kita. Batin dapat merangkul seluruh angkasa. Jadi disebut sebagai pertenggang rasa. Batin kita harus disatukan dengan Dharma. Dan Dharma adalah prinsip. Bagaimana dengan prinsip? Itu adalah kebenaran sejati alam semesta. Kita harus memperluas hati kita dan merangkul kebenaran sejati di dunia. Oleh karena itu, kekuatan gaib dari untayan bacang adalah bertenggang rasa. Ajaran cinta kasih universal tidak ada yang lain, yakni mengajarkan bagaimana kita membuka hati kita. Membuka hati kita di dalam cinta kasih universal. Cinta kasih universal. Selanjutnya, setiap orang melafalkannya dari ingatan, yaitu berpengertian dan tahu berpuas diri. Di masa lalu, semua orang terus-menerus bisa melafalkannya. Kata yang begitu sederhana,
Dharma yang mudah dihafalkan. Apakah kita sudah menyadarinya? Batin dapat merangkul seluruh angkasa. Kekuatan gaib kita, kekuatan dari semangat kita, telah memperluas dan memperlebar hati kita, sehingga batin dapat merangkul seluruh angkasa. Seluruh prinsip kebenaran terkandung di dalam hati kita. Prinsip kebenarannya semuanya ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita? Dengan cinta kasih universal. Cinta kasih universal. Mulai hari ini, setiap harinya. Batin saya harus membentangkan toleransi. Cinta kasih universal. Setiap kali menghadapi masalah, bertemu orang, kita harus berusaha untuk menghadapinya dengan penuh pengertian. Dan juga harus dapat berpengertian. Juga terlebih dahulu harus berpuas diri. Tanpa pamrih, bersumbangsi di tengah orang banyak. Tanpa pamrih. Ini disebut berpuas diri. Dan juga merupakan cinta kasih universal. Dan juga berpengertian dan bertoleransi. Juga merupakan kekuatan gaib. Jika semua telah mengetahui prinsip kebenaran, ini semua ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya di lubuk hati kita. Dengan hati belas kasih, kita dan semua makhluk adalah satu kesatuan. Mengasihani insan lain bagaikan terhadap diri sendiri. Kita seharusnya mengetahui berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri juga merupakan kalimat yang sering kita ucapkan. Cinta kasih, maitri, belas kasih, karuna. Apakah yang dimaksud dengan cinta kasih? Berbelas kasihan tanpa syarat. Di dunia, jangan katakan dia adalah siapanya saya. Semua orang di dunia tiada perbedaan. Semuanya adalah orang yang perlu kita cintai. Batin kita telah bertoleransi terhadap dunia. Mengapa batin tidak memiliki cinta kasih universal? Batin dengan cinta kasih universal artinya semua orang di dunia merupakan diri sendiri. Memiliki tubuh yang sama dengan saya. Bersama saya tumbuh dan berkembang tanpa henti. Makhluk hidup yang hidup saling berdampingan. Saya dan dunia memiliki kehidupan yang sama. Hidup berdampingan dengan alam. Hal seperti ini disebut mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Terhadap segala hal kita melihatnya sama dengan kita. Apakah itu orang lain dengan diri kita? Hidup berdampingan di dunia ini. Di dunia bukan hanya manusia saja, masih ada hewan, segala makhluk dan diri kita. Pada saat yang sama berada di atas bumi. Tidak hanya ada manusia dan hewan, tetapi ada banyak jenis tumbuhan yang juga berada di udara yang sama ini. Bumi, air, api, dan angin, perpaduan dari 4 unsur utama, berkumpul di atmosfer ini dan di bumi yang luas ini, di mana kita semua hidup berdampingan. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kita harus, dengan kekuatan ikrar, kita tekun bersemangat dan bekerja keras demi Dharma. Kita tahu tentang segala sesuatu di antara langit dan bumi. Apa prinsip kebenaran dari semua hal ini? Kita belum jelas. Yang kita tahu adalah, kehidupan, ini milikku dan ini yang aku butuhkan. Kita tidak berpikir tentang bumi ini milik kita semua, dibutuhkan oleh semua orang. Manusia dan semua makhluk hidup membutuhkannya. Butuh 4 unsur tersebut selaras. Namun kita tidak memikirkan bahwa apa yang kita butuhkan dalam hidup, apa yang dibutuhkan untuk hidup berdampingan dengan bumi. Jika kita tahu, kita akan sangat bersyukur dapat hidup berdampingan dengan bumi. Bagaimana kita dapat membuat sebuah ruang kosong besar ini menjadi lebih baik? Itu tergantung pada hati manusia, kondisi batinnya di kehidupan, kondisi batin kita dengan ekosistem besar pada alam semesta, harus bersatu dan selaras. Meskipun manusia sangat kecil, tetapi setiap orang adalah alam semesta kecil. Alam semesta kecil hidup di dalam alam semesta besar. Alam semesta kecil dan alam semesta besar harus dipadukan secara menyeluruh. Beginilah cara kita berpadu dengan semua kehidupan. Prinsip kebenaran ini berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berusaha untuk memahaminya. Jika kita tidak dapat memahami, masing-masing menjalani hidupnya sendiri-sendiri, mengikuti keinginan dan nafsu keinginan sendiri, serta berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini akan menimbulkan banyak pertikaian dan juga mencemari bumi. Kehidupan seperti ini jika melenceng sedikit saja akan menjadi tidak seimbang dan seluruh tatanannya akan rusak. Inilah yang disebut melenceng seujung rambut. Bisa tersesat sejauh ribuan mil.
Dalam pelatihan diri, kita harus belajar menyesuaikan dan menyelaraskan segala sesuatu. Tidak boleh meleset sedikit pun, sehingga bisa bersatu dengan alam semesta dan segala makhluk. Kehidupan seperti inilah yang benar-benar merupakan kondisi kehidupan yang ideal bagi kita. Apakah hal ini bisa dilakukan? Ya, tentu bisa dilakukan. Asalkan setiap orang memahami prinsip kebenaran dan mengikuti hukum alam, serta menyadari bahwa kita semua adalah satu kesatuan kehidupan. Mana mungkin tidak tercapai? Yang diperlukan adalah kekuatan dari tekad, bersatu hati dalam tekad bersama. Meskipun sangat sulit, tidak mudah. Bahkan untuk satu orang memahami orang lain saja sudah tidak mudah. Apalagi menyatukan hati banyak orang yang berbeda-beda untuk menjadi satu kesatuan kehidupan. Ini sungguh tidak mudah. Dan karena itulah dibutuhkan pendidikan. Tujuan utama Buddha datang ke dunia adalah untuk mendidik hati dan tubuh kita. Manusia harus belajar untuk saling menerima satu sama lain, dan hidup bersama dalam harmoni. Agar kita semua bisa hidup berdampingan dalam ruang besar ini, kita harus saling toleransi. Bagaimana kita bisa saling toleransi? Melalui ajaran agama. Makna mendasar kehidupan dunia membutuhkan pendidikan, dan itulah yang disebut dengan ajaran agama. Memang benar, ini menjadi ada banyak agama di dunia. Bila orang-orang tidak jelas memahami ajarannya, maka akan punya agama yang terpisah-pisah. Masing-masing punya keyakinan sendiri. Maka, sayalah yang benar, agama saya lebih baik. Menolak agama orang lain, pandangan bisa saja salah, sehingga menimbulkan konflik. Bahkan dalam pendidikan, mereka pun bisa ada konflik. Bila sampai di pendidikan terjadi konflik dalam kehidupan, maka jalan yang dilalui di dunia ini akan keluar dari jalurnya. Jadi, agama harus bersatu padu lagi, selaras dan memiliki persamaan tujuan dan arah. Kembali lagi kepada prinsip kebenaran. Ini yang harus kita lakukan dengan sangat giat. Jadi, agar bisa sangat giat bekerja, orang-orang harus sangat berbudaya. Sekarang kita di tahun 2020. Lebih dari 30 bodhisattva telah tiba di Gria Jingxi. Sebetulnya, banyak orang dari berbagai negara. Mereka tidak bisa datang ke Taiwan, tak bisa datang ke Gria Jingxi. Pada saat ini, kita menggunakan teknologi, tersambung secara online. Beberapa negara terhubung bersama. Terdapat lebih dari 10.000 orang online, bisa belajar bersama secara giat. 30 orang lebih yang berada di Taiwan pulang ke Gria Jingxi. Karena gelombang pandemi kali ini, kita harus mengikuti aturan. Berkumpul di Gria Jingxi tidak melebihi jumlah orang tertentu. Jadi, 30 orang yang berasal dari luar Taiwan. Mereka mewakili pulang kemari untuk giat berlatih. Saat bersamaan, kita terhubung secara online di tempat berbeda dari berbagai negara. Secara bersama-sama mendengarkan Dharma. Ini disebut kebaktian Dharma di cloud. Kita berkumpul bersama di cloud. Berkumpul di cloud untuk kebaktian di Gunung Nasal. Agama yang berbeda tidak apa-apa. Semua berkumpul demi menyatukan sebuah prinsip kebenaran. Tuan Faisal menganut agama Islam. Begitu juga dengan keluarganya, sangat tulus. Dia juga berada di suci, memainkan sebuah peranan yang sangat penting. Karena di Turki dia menghadapi beberapa ribu keluarga dengan aspirasi yang dibangkitkan oleh istrinya. Mewakili suci di Turki. Setiap bulan dia mengadakan bakti sosial, memberikan kedamaian dan ketentraman untuk ribuan keluarga. Selain itu, setiap hari di tempat tersebut terdapat banyak anak kecil yang hendak bersekolah. Aspirasi dari satu orang ini memberi manfaat pada kehidupan banyak orang, sehingga orang-orang bisa memperoleh pengetahuan dan dapat belajar dengan lancar. Selama satu orang bersedia untuk membangkitkan tekad, maka dapat memberi manfaat kepada banyak orang, sehingga jalinan jodohnya dengan suci sangat erat. Kali ini dia juga kembali, dia telah membuka perspektif tentang agama. Hal ini luar biasa sulit diperoleh. Hati yang terbuka. Terlebih lagi, dia kembali dengan giat bersemangat satu hari sebelumnya. Saya berkata, saya sungguh ingin memahami ajaran Islam. Saya ingin meminta kepada Anda, apakah Anda mempunyai kitab Al-Quran? Dia segera menghubungi ayahnya. Ayahnya dengan segera mengirimkan 2 salinan kitab. Saya sangat berterima kasih, juga tersentuh. Di antara 2 kitab Al-Quran ini, salah satunya telah berusia 500 tahun.
Dia mengirimkan kepada saya kitab yang asli, di mana seluruh isi dan tulisan di Al-Quran ini ahli kaligrafi menggunakan pena bambu untuk menuliskan keseluruhan dari Al-Quran. Satu kitab utuh dikirim kemari seperti ini dan mengatakan, "Ini kitab Al-Quran berusia 500 tahun. Kitab ini dikirimkan ke sini buat master." Tangan saya memegang kitab yang benar-benar adalah dibuat pada 500 tahun yang lalu. Kertasnya sangatlah istimewa. Tulisan dalam kitab ini ditulis dengan pena bambu. Bisa mendapatkan kitab ini dan sebuah kitab yang baru dengan ada tulisan Mandarin, agar saya bisa membaca dan mempelajarinya. Ajaran agama Islam ini, mengapa ajaran ini bisa membuat murid yang begitu banyak demikian ikhlas dan tulus? Setiap tahun bersiarah ke tempat suci, begitu ikhlas tulusnya. Bahkan setiap hari memuji Tuhan dengan ikhlas dan tulus. Di dalamnya terdapat ajaran yang bagaimana? Saya sangat ingin memahami secara jelas. Tidak disangka bisa memperolehnya. Kitab asli berusia 500 tahun tulisan tangan. Saya sangat bersyukur, sangat terharu. Maka inilah maha welas asih, maha belas kasih dengan rasa sepenanggungan. Ini adalah dengan hati belas kasih, kita dan semua makhluk adalah satu kesatuan. Sangat bersyukur kepada perumah tangga Faisal Hu. Ayahnya sudah berada sampai tahap seperti ini. Dengan hati belas kasih, kita dan semua makhluk adalah satu kesatuan. Saya sangat bersyukur. Dia memandangku sebagai seorang penganut agama Buddha. Bersamaan, beliau juga memberikan barang yang paling berharga untuk dihadiahkan kepada saya. Meski agama kami berbeda, hendak membantu saya untuk memahami ajarannya. Dan keluarganya adalah yang paling berharga. Ajaran dari agamanya adalah bisa sampai ke tempat saya. Ini dengan hati belas kasih kita dan semua makhluk adalah satu kesatuan. Coba kamu pikirkan, bagaimana saya tidak bersyukur? Benar-benar sangat terharu, benar-benar seperti semua ajaran telah menyatu. Dengan hati belas kasih, kita dan semua makhluk adalah satu kesatuan. Ini adalah sebuah jalinan jodoh. Jadi dengan kekuatan ikhlas kita tekun bersemangat dan bekerja keras demi Dharma. Anda harus tahu bahwa proses pelatihan diri bukanlah hanya segampang itu dapat memiliki jalinan jodoh yang demikian istimewa. Jadi dengan kekuatan ikhlas sekuat tenaga, saya juga harus menyebarluaskan jalan ini. Ini adalah doktrinnya. Jalan telah berkembang jauh. Seperti yang saya katakan, jalannya telah terbentang dengan rata. Jalan kebenaran juga sudah terbuka lebar. Pintu juga berdiri dengan benar. Pintu jalan kebenaran kita semua terbuka. Jalan kebenaran juga sudah terbuka lebar. Jalan juga sudah terbentang rata. Butuh waktu lebih dari setengah abad untuk membentangkan jalan suci dan membuka jalan bodhisattva. Demikian mazhab ini telah berdiri dengan tegak. Jadi sekarang kita sudah punya arah ini. Jalan dibentangkan lebih besar. Prinsip kebenarannya dibentangkan lebih merata. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu kita setiap hari. Kita harus menggunakannya dengan benar dan bersungguh-sungguh. Maka dengan sendirinya akan memahami prinsip kebenarannya. Dengan jalan yang rata, berada di jalan kebenaran, maka kita harus lebih bersungguh hati. Dalam hal ajaran agama sehari-hari, kita harus dengan pikiran dan keyakinan yang benar dalam menghormati semua agama. Ini adalah salah satu hal yang harus kita praktekkan. Dalam proses pelatihan diri, kita harus mampu meluruskan, meratakan, dan menyelaraskan tubuh dan pikiran kita. Ini bukanlah hal yang mudah, maka kita harus menghargainya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Mari, setelah berucap perkataan ini, naskah sutra kita sebelumnya. Jadi, dengan kekuatan ikhlas, kita tekun bersemangat dan bekerja keras demi Dharma. Anda harus tahu bahwa proses pelatihan diri bukanlah hanya segampang itu dapat memiliki jalinan jodoh yang demikian istimewa. Jadi dengan kekuatan ikhlas sekuat tenaga, saya juga harus menyebarluaskan jalan ini. Ini adalah doktrinnya. Jalan telah berkembang jauh. Seperti yang saya katakan, jalannya telah terbentang dengan rata. Jalan kebenaran juga sudah terbuka lebar. Pintu juga berdiri dengan benar. Pintu jalan kebenaran kita semua terbuka. Jalan kebenaran juga sudah terbuka lebar. Jalan juga sudah terbentang rata. Butuh waktu lebih dari setengah abad untuk membentangkan jalan suci dan membuka jalan bodhisattva.
Mazhab ini demikian berdiri dengan tegak. Jadi sekarang kita sudah punya Allah ini. Jalan dibentangkan lebih besar. Prinsip kebenarannya dibentangkan lebih merata. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu kita setiap hari. Kita harus menggunakannya dengan benar dan sungguh-sungguh. Maka dengan sendirinya akan memahami prinsip kebenarannya. Dengan jalan yang rata, berada di jalan kebenaran, maka kita harus lebih bersungguh hati. Dalam hal agama sehari-hari, kita harus dengan pikiran dan keyakinan benar dalam menghormati semua agama. Ini adalah salah satu hal yang harus kita praktekkan dalam proses latihan spiritual. Kita harus mampu meluruskan, menyamakan, dan menyelaraskan tubuh dan pikiran kita. Ini bukanlah hal yang mudah, maka kita harus menghargainya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Mari, setelah berucap perkataan ini, naskah sutra kita sebelumnya. Setelah berucap perkataan ini, masing-masing pun diam. Tubuhnya terbakar selama 1200 tahun. Sesudah selang waktu itu, tubuhnya pun habis. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaissaja Raja. Setelah berucap perkataan ini, masing-masing pun diam. Setelah semua Buddha memujinya, semua orang menjadi tenang. Tubuhnya terbakar selama 1200 tahun. Sesudah selang waktu itu, tubuhnya pun habis. Tindakan persembahan ini memakan waktu lama. Setelah waktu yang sangat lama, dia telah menyelesaikan semua persembahannya. Ini disebut membakar tubuh. Persembahan eksternal tidak cukup, jadi dia bahkan mempersembahkan tubuhnya. Oleh karena itu, dia membakar tubuhnya sebagai persembahan. Saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa membakar tubuh di sini tidak mengacu pada api duniawi. Itu mewakili semangatnya, dhamma di dalam hatinya. Bagaimana ia sepenuhnya memanfaatkan kekuatan dhamma kayanya untuk memberikan persembahan. Tentu saja, naskah sutra berlanjut. Dengan uraian lebih lanjut, kita harus berhati-hati. Setelah Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana memberikan persembahan berupa dharma seperti ini, saat hidupnya berakhir, ia terakhir kembali di tanah dari Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasari pada rumah tangga dari Raja Vimaladatta. Dalam kondisi duduk bersila penuh, ia seketika terlahir secara spontan. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaissaja Raja. Ini mengatakan tentang masa lalu. Dengan cara ini, kehidupan sebelumnya dari Bodhisattva Vaissaja Raja berakhir. Bagaimana itu berakhir? Sutra tersebut kemudian menjelaskan bahwa di masa lalu, Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana menggunakan tubuh dan pikirannya sebagai persembahan. Ketika menyangkut dhamma, penjelasannya adalah bahwa ia mengambil setelah dhamma terserah ke dalam hatinya. Ia mengorbankan tubuhnya untuk menegakkan dhamma dan memberikan persembahan penuh ketulusan dan rasa hormat. Setelah Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana memberikan persembahan berupa dhamma seperti ini, setelah dhamma terserap ke dalam batinnya, ia mengorbankan tubuhnya untuk menegakkan dhamma dan memberikan persembahan penuh ketulusan dan rasa hormat. Ini merujuk pada bagaimana ia menuntun para makhluk dan membabarkan dharma. Perasaan pada saat itu, setelah dharma terserap ke dalam batinnya, ia mengorbankan tubuhnya untuk menegakkan dharma. Saya ingin memberitahu kalian, tanpa mengalami sendiri perasaan seperti itu, sebenarnya sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, dan orang lain pun takkan memahaminya. Bagaimana sebenarnya seorang bisa mempersembahkan tubuh dan dharma sebagai bentuk persembahan? Di dalam naskah sutra ini, saya harus mengungkapkan kepada Anda semua bahwa saya pernah mengalami hal seperti itu. Saat itu, ketika saya masih muda, saat menjalani pelatihan diri secara mandiri, di dalam pondok kayu kecil itu, memusatkan seluruh perhatian dan tenaga tanpa ada hal lainnya, hanya untuk mempersembahkan diri kepada Buddha dan memohon dharma. Pada waktu itu, saya hanya ingin mempersembahkan kepada Buddha, memohon dharma dan menyalin sutra. Tidak ada hal lainnya, bahkan kehidupan pribadi pun terlupakan. Oleh karena itu, saya ingin memberitahu kalian semua. Setengah gantang beras untuk makan setengah tahun. Bagaimana saya melewati masa-masa itu? Itu adalah pengalaman pribadi saya. Saat muda, di dalam hati hanya mencari Buddha dan mencari dharma. Yang dimaksud dengan mencari Buddha adalah mempelajari ajaran Buddha. Bagaimana saya bisa memahami proses pelatihan diri Buddha,
mempelajari Allah dari pelatihan diri Buddha. Oleh karena itu, saya sendirian di tempat itu. Bagaimana saya bertahan hidup? Bagaimana saya bisa memberikan persembahan saat itu? Setiap hari menyalin sutra dan bersujud. Satu huruf, satu kali sujud. Setiap bulan saya menyelesaikan 1 jilid dari 7 jilid sutra. Setiap bulan saya menyelesaikan 1 jilid. Jadi di pondok kayu kecil itu, selama lebih dari 6 bulan, saya menyelesaikan 7 jilid, yaitu 1 kitab lengkap dari Sutra Teratai. Setiap bulan saya mempersembahkan kepada Buddha. Dengan apa saya mempersembahkan kepada Buddha? Yaitu dengan membakar tubuh sebagai persembahan kepada Buddha. Setiap bulan membakar tubuh sebagai persembahan kepada Buddha. Niat untuk persembahan kepada Buddha sangat teguh dan sungguh-sungguh, karena saya tidak punya hal lain yang dapat dipersembahkan kepada Buddha. Seluruh hati saya berada dalam Dharma, dan pikiran juga di dalam Dharma. Dengan satu hati dan satu tekad memohon Dharma dari Buddha. Oleh karena itu, setiap tanggal 24 bulan lunar, membalas budi orang tua. Dengan tubuh pemberian orang tua, memohon Dharma. Maka di tanggal 24 lunar hari itu, adalah dengan tubuh saya memberi persembahan kepada Buddha. Ini adalah 6-7 bulan. Dengan waktu 6 bulan lebih, kehidupan di pondok kayu kecil. Melatih diri di pondok kayu kecil. Di pondok kayu kecil mempersembahkan Dharma, memberi persembahan kepada Buddha, memberi persembahan kepada Dharma. Ini adalah yang pernah saya alami sebelumnya. Saat itu adalah kondisi pikiran ini berbagi kepada kalian, kisah kondisi pikiran saat itu. Jadi saya tidak bisa tidak mengatakannya. Kondisi pikiran ini tulus dan hormat. Dharma masuk ke hati, merelakan tubuh memohon Dharma. Dengan hati yang paling tulus, bukan dengan kiasan. Benar-benar sangat tulus. Hati yang sangat penuh hormat. Memberi persembahan. Dengan apa memberi persembahan? Dengan tubuh memberi persembahan. Oleh karena itu adalah dengan membakar lengan setiap bulan sekali memberi persembahan. Demikian pengalaman saya. Ini adalah hanya untuk memohon Dharma masuk ke hati. Agar bisa ke depannya, Dharma bisa menyebarkan ajaran Buddha. Dengan Dharma Sutra Teratai, bisa berbagi bersama dengan semua orang di dunia ini. Ini adalah tekad hati saat itu. Oleh karena itu, dikatakan sampai saat ini, semua para makhluk sukacita bertemu Bodhisattva. Suara hati itu. Oleh karena itu, maka berbagi pengalaman saya kepada kalian semua. Saat hidupnya berakhir, ia terlahir kembali di tanah dari Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasastri. Kembali lagi ke dunia dari Tathagata Chandra Vimala Surya Prabhasastri. Ini menjelaskan bagaimana dalam masa kehidupan sebelumnya pernah memberikan persembahan pada Buddha, memperoleh Dharma dan mendengarkan sutra. Saat hidupnya berakhir, ia terlahir kembali di tanah dari Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasastri. Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana itu berlatih dan memberikan persembahan. Setelah kehidupannya berakhir, ia terlahir kembali. Karena ikrarnya belum terpenuhi, ia terlahir kembali. Di mana dia dilahirkan? Waktu dia lahir adalah negeri dari Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasastri. Jadi ia kembali lagi. Ia datang kembali ke dunia pada saat itu. Itu sama seperti saat ini. Kita semua lahir di era Buddha Sakyamuni. Kita sekarang mempelajari ajaran dari Buddha Sakyamuni. Kehidupan saya sebelumnya juga berada pada Buddha Dharma dari Buddha Sakyamuni. Demikian juga saya menyerahkan kehidupan sebelumnya. Lebih dari 80 tahun yang lalu, saya melepaskan tubuh saya dan terakhir kembali lebih dari 80 tahun yang lalu. Prinsipnya adalah sama. Jadi saya masih ada di era yang sama. Era Buddha Sakyamuni, lebih dari 80 tahun yang lalu. Saya berada di era Buddha Dharma dari Buddha Sakyamuni. Dan hal yang sama masih terjadi 80 tahun kemudian. Saya masih berada di era masa Buddha Dharma. Karena itu saya harus lebih rajin. Karena era dari Dharma sejati dan Dharma mirip telah berlalu. Dan kita telah memasuki masa kemunduran Dharma. Kemunduran Dharma adalah ketika Dharma Sang Buddha memulai dalam ribuan tahun ini, perlahan-lahan mengikuti waktu, dengan mengikuti prinsip dunia manusia ini, secara bertahap semakin memudar.
Namun ajaran Buddha dibutuhkan saat ini. Karena dengan begitu kita dapat memiliki Dharma. Melalui tulisan ajaran Dharma ini, namun perlahan-lahan orang-orang tidak memperhatikannya. Karena saat ini sudah terlalu gampang. Pada masa lalu orang menggunakan darah sebagai tinta untuk menyalin sutra. Masa kini bahkan dengan menggunakan pena pun, orang-orang juga malas untuk menyalin sutra. Orang masa kini menggunakan telunjuk mereka untuk menekan di telepon genggam mereka. Tulisan-tulisan akan muncul. Jika mereka ingin tahu akan sebuah kalimat, hanya dengan mengeluarkan telepon genggam dan menekannya, huruf-huruf akan dengan mudahnya muncul. Maka itu orang-orang tidak menghargainya. Di masa lalu, setiap kata dan kalimat sangatlah berharga. Di saat saya berada di pondok kecil lebih dari 50 tahun yang lalu, saat itu saya menaruh begitu banyak perhatian untuk menyalin sutra. Setiap kata dan kalimat sangatlah berharga. Sekarang kata-kata ini digunakan oleh semua orang dan dijelaskan di hadapan Anda. Ini menjadi tidak istimewa lagi. Maka orang-orang tidak terlalu menghargainya. Ketika kata-kata menjadi semakin banyak, hati orang-orang semakin tidak menghargainya. Jadi ini secara bertahap akan menjadi masa kemunduran Dharma. Setelah masa kemunduran Dharma, tidak akan lagi ada Buddha Dharma. Jika Buddha Dharma tidak diberi perhatian, maka Buddha Dharma akan menghilang dari dunia. Setelah 1000 tahun, Buddha Dharma akan lenyap dari dunia. Orang-orang tidak akan lagi memiliki prinsip kebenaran. Bukan hanya Buddha Dharma saja, tetapi banyak ajaran kesusilaan juga akan hilang. Ini adalah hal yang sangat menakutkan dan mengerikan. Tidak akan ada etika yang diwariskan oleh manusia. Ajaran kesusilaan akan hilang. Oleh karena itu, saya sering mengatakan, kesusilaan itulah hakikat kebenaran. Namun sayangnya, kesusilaan ini secara perlahan-lahan mulai hilang, karena ajaran sutra ditinggalkan. Maka dari itu, kita semua hendaknya lebih menghargai setiap kata yang ada di dalam sutra. Kita semua hendaknya menghargai setiap kata dalam sutra. Setiap kata di dalam sutra adalah Dharma. Sehingga, Dharma adalah bagian dari kehidupan kita. Yang disebut sebagai jiwa kebijaksanaan. Jiwa kita tidak menghargai, jika kita tidak menghargai Dharma, kebijaksanaan kita lambat laun akan memudar. Yang tersisa adalah pengetahuan, tanpa disertai kebijaksanaan, sehingga prinsip kebenaran perlahan-lahan akan terhapus. Kita hendaknya mengetahui, kita harus menghargai ajaran sutra. Jadi, ini menjelaskan bagaimana dalam masa kehidupan sebelumnya pernah memberikan persembahan pada Buddha, memperoleh Dharma dan mendengarkan sutra. Ini menjelaskan bahwa kehidupan lampau dari Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana, beliau pernah mempersembahkan kepada Buddha. Maka, makna memperoleh Dharma dan mendengarkan sutra telah menjadi jelas. Pada rumah tangga dari Raja Vimaladatta, dalam kondisi duduk bersila penuh, ia seketika terlahir secara spontan. Ia terlahir dalam keluarga kerajaan. Dengan kekuatan gaibnya, terlahir secara spontan dalam posisi duduk bersila. Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana yang terlahir di tempat ini, di dalam istana kerajaan, dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ini menunjukkan bahwa beliau telah meninggalkan masa lalunya. Dan dalam kelahiran berikutnya, beliau terlahir kembali di lingkungan istana. Maka disebutkan, ia terlahir dalam keluarga kerajaan dengan kekuatan gaibnya. Di tempat inilah beliau melatih diri. Sebagaimana halnya dengan Buddha Sakyamuni, yang juga lahir di istana kerajaan, dengan semangat yang sama dalam mencari prinsip kebenaran. Beliau pun memulai perjalanan mencari Dharma dan melatih diri, prinsip yang sama. Setelah tubuh dari Bodhisattva terbakar habis, ia terlahir kembali di tanah suci, di mana tiada wanita di sana. Makanya ia terlahir secara spontan. Setelah tubuh dari Bodhisattva terbakar habis, kata terbakar ini, di samping harus ada huruf api, artinya telah disucikan di tempat itu. Sama seperti saat kita sedang melebur baja. Peleburan baja harus melalui pembakaran dengan api, harus melalui penempaan. Orang berkata, menempa besi, harus dibakar dalam api hingga memerah, harus diangkat berulang kali, dan ditempa berulang kali dengan palu. Ini yang disebut proses penempaan. Ini adalah penempaan dengan api. Membina diri adalah bagaikan harus melewati tungku api, harus melewati tungku api, harus melalui penempaan, melalui dipukul. Ini dinamakan praktek keras.
Melalui prakteklah seperti ini, Bodhisattva harus melalui proses seperti ini. Jadi, ia terakhir kembali di tanah suci. Di dalam keluarga kerajaan ini, dia mulai lagi membina diri. Batin memasuki tanah suci. Batin harus murni. Jadi, kemurnian batin. Samadhi adalah batin sudah tiada kerisauan, tiada ketidaktahuan, semua telah dilenyapkan. Ia berhasil mencapai samadhi, sehingga dapat datang dan pergi dalam siklus kelahiran dan kematian, bagaikan pergantian pagi dan malam. Ayah dan gurunya tidak terlepaskan dari kebajikan murni, Vimala Datta. Ini menunjukkan bagaimana dirinya senantiasa menjalankan praktek menakjubkan daripada kebenaran absolut, Paramata Satya, dan kebenaran relatif, Samutri Satya. Ia berhasil mencapai samadhi, sehingga dapat datang dan pergi dalam siklus kelahiran dan kematian, bagaikan pergantian pagi dan malam. Sudah terlahir. Apakah pergi atau datang? Datang dan pergi sudah leluasa. Seperti pagi hari, saya sudah bangun. Mulai pekerjaan hari ini akan saya kerjakan. Urusan hari ini akan saya kerjakan. Sudah malam, saya akan baik-baik tidur. Ini adalah kehidupan masa lalu, sudah berlalu. Terbangun, kehidupan ini lagi. Jadi kemarin bagaikan kehidupan lampau, hari ini bagaikan kehidupan sekarang. Malam ini memohon kehidupan akan datang. Masa lalu, saat ini, masa mendatang. Ini pada dasarnya, waktu adalah seperti ini. Muncul dan lenyap, tiada henti, terus berlalu. Kehidupan akan datang tanpa henti. Tiba saatnya, kehidupan mendatang tetap harus dihadapi. Jadi saat menghadapinya adalah bagaikan jika sedang membina diri, bagaikan melalui tungku api dan ditempa, siang dan malam tanpa henti. Maka bagaikan pergantian pagi dan malam, dan artinya siang hari, Y artinya malam hari. Baik malam hari atau siang hari adalah sama saja. Tidak ada niat yang bercabang-cabang dalam hatinya. Ini dinamakan samadhi. Maka, ayah dan gurunya tidak terlepaskan dari kebajikan murni Vimala Datta. Maka menunjukkan kebenaran dan relatif. Kebenaran juga adalah kebenaran sejati. Relatif adalah kebenaran relatif. Kebenaran adalah kekosongan sejati. Relatif adalah keberadaan menakjubkan. Kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah prinsip kebenaran. Maka, senantiasa menjalankan praktek menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlepas dari menjalankan praktek menakjubkan ini. Kehidupan kita adalah duniawi. Di dunia orang awam ini, kita melatih ajaran kebenaran sejati. Maka ini tiada bukan adalah menjalankan praktek menakjubkan. Kehidupan kita sangat halus dan menakjubkan. Pikirkanlah dengan baik-baik. Kita akan segera mendengar suara ketukan papan kayu. Lalu akan sarapan. Tidak lama setelah sarapan akan terdengar suara ketukan papan kayu lagi. Untuk masuk ke ruangan makan. Untuk makan siang. Setelah makan siang, beberapa jam kemudian akan terdengar lagi suara ketukan papan kayu. Apakah itu? Untuk masuk ke ruangan makan lagi. Untuk makan malam. Demikianlah hari demi hari. Kita terus mengulang kehidupan ini sedemikian rupa. Ini adalah bagian dari hidup. Bagaimana waktu dilalui, bagaimana kita makan, lalu bagaimana kita mencerna, bagaimana kita mengulang lagi. Rutinitas dan tindakan berulang ini adalah untuk menopang kehidupan kita. Bagaimana kita dapat berhasil dalam pembinaan diri. Ini butuh kesungguhan hati dan menggenggam waktu dengan baik. Oleh karena itu, semua orang harus bersungguh hati. Membabarkan Dhamma adalah merujuk pada kalpa sebelumnya, semasa menjadi Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana. Bagaimana ia mengorbankan diri dengan membakar tubuhnya. Membabarkan Dharma. Tujuan kita membina diri adalah untuk membabarkan Dharma. Di dalam bab kepercayaan sudah dijelaskan oleh Buddha tentang siapa yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk membabarkan Dharma. Jadi, semua orang bekerja keras demi membabarkan Dharma. Maka mengajarkan Dharma. Jadi, adalah merujuk pada kalpa sebelumnya. Semasa menjadi Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana, bagaimana ia mengorbankan diri dengan membakar tubuhnya. Ini mengacu pada kehidupan sebelumnya. Kalpa adalah waktu. Di masa sebelumnya, di kehidupan sebelumnya. Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana mengorbankan tubuhnya.
Sekarang Buddha Sakyamuni membicarakan tentang Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana di masa lampau yang merupakan Bodhisattva Baisaja Raja di masa mendatang. Ia membicarakan tentang sebab masa lampaunya. Hari ini ia membicarakan tentang apa yang terjadi di masa lampau. Sama halnya, seringkali saya berbicara tentang hal-hal yang terjadi kemarin. Sehingga waktu merupakan sebuah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ada di hadapan kita, terus menghilang, tetapi terus tersedia bagi kita. Tersedia bagi kita prinsip kebenaran, sehingga jika kita tidak segera menerima prinsip kebenaran ini, senantiasa menyerapnya ke dalam batin, jiwa kebijaksanaan kita ikut menghilang seiring waktu. Sehingga kita harus baik-baik menggenggam, 1 menit, 1 detik terus berlalu. Itu dinamakan masa kehidupan lampau. Menit dan detik sangat pendek. Masa kehidupan lampau, detik berlalu, 1 detik sebelumnya berlalu. Bila lebih panjang sedikit, maka kemarin juga berlalu. Kemarin merupakan masa lampau kita. Bila kita panjangkan lagi, yaitu masa kehidupan kita sekarang. Puluhan tahun berlalu, sekarang masih ada berapa banyak waktu. Maka masa kehidupan kita akan berakhir. Sehingga kalpa waktu yang lama dinamakan kalpa, waktu yang singkat dinamakan detik, dalam sekejap. Sehingga saudara sekalian, menggenggam waktu sekejap untuk menyempurnakan jiwa kebijaksanaan kita, sehingga setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati